Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun. Digugat mundur langsung minta ampun. Ya itu enggak, jangan bermimpi. If we just rely on selling a basic commodity, the country cannot sustain. I guarantee you that. But I want to tell you a story. I don't want to name the commodity. We stopped the export of one commodity. We got about 1.1 billion in 2019 selling that one commodity. We stop it. We force people to make a value additions of that. We created stainless steel. Suddenly, Indonesia become number 2 stainless steel producer in the world. Do you know how much the multiplications? $10.86 billion that very year after. Double that in 2021 to be 21 billion. This year will be 10% of Indonesian export coming from stainless steel. The recipe is value added. Like my friend says, when the developing country created something, the developed country is not happy. So right now, I'm having a dispute settlement with the developed countries almost like every other day. But for Indonesia, we have no choice but fight it. Saat Indonesia memulai program hilirisasi, banyak perusahaan berlabel barat mulai kelabakan. Utamanya yang bergerak di bidang industri baja dan kendaraan listrik. Bagaimana tidak, bahan mentah utama yang selama ini mereka ambil dengan murah, kini tidak dapat dibeli lagi. Karena Indonesia menahannya dengan alasan yang sangat bijak, yaitu untuk memberikan nilai tambah dalam menunjang pembangunan negara, serta membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia. Menanggapi hal tersebut, tentu saja Barat tidak tinggal diam. Mereka dengan masifnya mengajukan gugatan pada Organisasi Perdagangan Dunia, agar kiranya Indonesia dengan segera mencabut kebijakannya. Namun gayung tak bersambut, mereka lupa siapa yang mereka hadapi sekarang. Bukan lagi pemerintahan Indonesia yang lembek seperti kerbau yang ditusuk hidungnya, melainkan pemerintahan era baru yang elegan dan modern. Dan sangat strike pada arogansi yang menentang kebijakannya. Sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa. Baru satu urusan saja. Nikel digugat. Padahal bahan mineral kita, bahan tambang kita bukan hanya nikel, ada tembaga, ada timah, ada batu bara, ada boksit. Apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa? Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun. Digugat mundur langsung minta ampun. Ya itu enggak, jangan bermimpi. Membaca situasi tersebut, sebenarnya Tesla adalah perusahaan yang sangat diuntungkan. Karena target utama yang diincar Indonesia dalam investasi adalah perusahaan kendaraan listrik global. Sebab kendaraan listrik adalah barang yang dapat menaikkan nilai tambah sumber daya alam dan manusia di Indonesia secara maksimal. Tentunya satu level di bawah barang elektronik seperti semikonduktor, yang ekosistemnya masih dalam tahap perancangan dan belum siap 100%. Awalnya Tesla merupakan target utama Indonesia untuk memproduksi mobilnya di negeri ini. Pemerintah pun ingin mengistimewakan Tesla karena dianggap akan memberikan banyak keuntungan dan manfaat bagi negara. Namun sangat disayangkan, setelah melalui berbagai macam serangkaian penjajakan kerjasama, gembong Tesla Elon Musk tidak kunjung menerima pinangan Indonesia. Padahal, sudah banyak fasilitas terbaik yang disiapkan oleh pemerintah untuk menyambut kedatangan Tesla. Dirasa tidak ada kepastian, Indonesia menerima kerjasama dengan banyak pihak yang lebih berkomitmen, beserta perjanjian kerjasama yang disepakati. Dengan ini menandakan bahwa sebenarnya Indonesia sudah move on dan berpaling dari Tesla. Tesla bilang dia mau bikin deal sama kita. Terus saya bilang begini,
Anda tuh 2 tahun yang lalu sudah telepon saya, mau bikin lithium baterai. Anda, wah, semua mau mendikte. Saya bilang, you cannot do this, saya bilang sama dia. Today is different. Kita harus sama. Saya bilang, kamu nggak bisa begitu lagi. This country is not banana republic. Ya, this country is a great country. Saya bilang enggak, kalau kamu mau datang, boleh, tapi saya udah ada deal dengan CATL, dan saya udah ada deal dengan LG. Yang dua-dua ini, sekarang meng-cover hampir 55% lithium baterai dunia. Dan Indonesia, tahun 2024 akan produksi lithium baterai, 2025-26, kita mungkin kalau tidak nomor 1, nomor 2, produksi lithium baterai. Saya bilang fine. Tapi saya tidak mau kalau kamu datang deal, jangan kau yang bikin syarat ke kami. Saya yang bikin syarat ke kamu, karena itu yang saya lakukan kepada Tiongkok. Tidak pernah Tiongkok kasih syarat sama saya kasih syarat. Kau mau enggak? Kalau kita harus B2B, harus teknologi transfer, harus first class teknologi, harus yang ramah lingkungan. Dia bilang mampu, oke, deal. Inilah yang terus saya mati-matian ini harus jadi, karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati leapfrog menuju ke peradaban yang lain. Saya mati-matian untuk ini. Begitu ini jadi, saya sampaikan kepada Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi, tidak usah kemana-mana, memarketingi masalah investasi. Mereka yang akan datang ke kita. Percaya saya, mereka yang akan datang ke kita untuk mencari, untuk beli EV baterai kita. Tesla yang awalnya merupakan perusahaan kendaraan listrik terbesar, kini mendapatkan banyak pesaing dari banyak perusahaan, utamanya dari Asia Timur. Yang mana inovasi dan pengembangan teknologi dari perusahaan Asia Timur lebih cepat dan tergolong sangat gila. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa Tesla, produsen mobil listrik paling ternama asal Amerika Serikat, bisa kalah dari mereka? Di sini kita mendapatkan salah satu jawaban yang sangat penting. Yaitu karena perusahaan dari Asia Timur sudah mengunci atau mengamankan sebagian besar bahan baku komponen utama kendaraan listrik dari Indonesia. Ya, apalagi kalau bukan nikel. Bahan baku utama baterai kendaraan listrik kelas premium yang belum ada tandingannya hingga saat ini. Sehingga mereka bisa fokus berinovasi tanpa terganggu oleh proses produksi. Sementara Tesla kian terseok-seok karena selain memikirkan inovasi, ia juga harus memikirkan stok persediaan bahan baku untuk proses produksi. Bahkan pada akhirnya, Tesla tampak sedikit menyerah pada Indonesia dengan membeli produk setengah jadi berbahan nikel yang diolah oleh perusahaan China Indonesia. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan perusahaan milik Elon Musk, Tesla, telah sepakat menekan kontrak pembelian nikel dari 2 perusahaan Indonesia. Nilai pembeliannya sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 74,5 triliun rupiah. Lalu mengapa Tesla memilih untuk membeli nikel dari perusahaan tersebut daripada mendirikan perusahaan pembuatan baterai di Indonesia? Ya, tentu saja Tesla sudah terdesak dan tidak sempat lagi membuat pabrik di Indonesia, sementara produksi terus berjalan dan sudah mulai kekurangan bahan baku. Itu hanya analisis sederhana saja. Belum lagi ditambah dengan kesepakatan perusahaan tersebut dengan pemerintah Indonesia, yang sangat mungkin dalam klausulnya tidak memberikan lagi konsesi pada perusahaan manapun yang sejenis. Pada akhirnya Tesla sekarang tidak dapat berbuat banyak, dikarenakan menyia-nyiakan kesempatan emas yang diberikan Indonesia. Sementara para pesaingnya semakin terengginas untuk saling menggerus dengan kekuatannya. Membuat kedikdayaan Tesla tidak seperkasa dulu lagi, dan semakin digerus oleh para kompetitor. Mereka yang akan datang ke kita. Percaya saya. Mereka yang akan datang ke kita untuk mencari, untuk beli EV baterai kita.